Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua yang soleh-soleha, hari ini kita akan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang perilaku terpuji, bab 4 ya. Sebelum dimulai, marilah kita biasakan terlebih dahulu untuk mencuci tangan agar kita selalu sehat, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum kita belajar agar pelajaran yang kita pelajari mudah diserap. Baiklah, marilah kita langsung saja berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, dari semua kita akan masuki pelajaran bab 4 tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu ada bermacam-macam ya, adik-adikku semua. Ini salah satunya yaitu pada gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar anak-anak sedang bersalaman dengan kedua orang tua. Ini adalah salah satu contoh menghormati kedua orang tua. Ya, anak-anak semua harus menghormati kedua orang tua ya. Misalnya berangkat sekolah, salaman terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya ini ada gambar anak atau siswa yang bertemu dengan bu guru ya. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa menghormati guru. Ini salah satu perbuatan terpuji, yaitu dengan menghormati guru ya, menyapa guru ya, atau bersalaman ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada gambar anak-anak ya, ada yang sedang menyapu dan mengepel ya. Ini salah satu contoh menunjukkan sikap atau kerjasama ya, dan tolong menolong ya, saling bekerja sama dalam kebaikan ya tentunya ya. Nah, itu salah satunya contoh perilaku terpuji. Pembahasan berikut kita akan bahas tentang kerjasama ya. Kerjasama berikut ini. Nah, ada gambar siswa sedang memegang tempat sampah dan yang satunya sedang menyapu ya. Ini salah satu contoh perilaku terpuji, kerjasama ya, saling membantu ya dalam kebaikan. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terasa ringan dan indah ya. Contohnya salah satunya yaitu kerjasama dengan anggota keluarga, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian contohnya lagi kerjasama dengan teman-teman, mengerjakan tugas kelompok sekolah ya. Itu salah satu contoh kerjasama ya. Kerjasamanya yang baik ya, yang dalam hal kebaikan. Kemudian ini ada gambar lagi. Yang pertama ini sedang ngapain adik-adik semua? Yang pertama ini sedang mengelap jendela ya. Kemudian ada gambar lagi, siswi sedang merapikan atau membersihkan buku di lemari rak buku ya. Nah, kemudian gambar berikutnya lagi yaitu Siswa sedang menghapus papan tulis dan membersihkan meja bu guru misalnya ya.
Nah, ini salah satu contoh kerjasama ya, kerjasama dalam sekolahan, membersihkan kelas misalnya ya, misalnya, atau mengerjakan piket bersama-sama ya. Adik-adik semua pasti punya jadwal piket masing-masing kelas ya. Nah, piket biasanya dilaksanakan secara bersama-sama ya, atau kerjasama. Kalau kita menyapu kelas sendiri, tentu kita akan merasa lelah ya. Makanya kita harus mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama ya, dalam waktu yang lama, maka akan cepat selesai ya. Maka sikapku sebagai siswa yaitu apa? Sikapku sebagai siswa, aku bekerja sama dalam kebaikan ya. Oke ya, bekerja sama tentunya dalam hal kebaikan. Kemudian selanjutnya ini ada tabel tentang pernyataan ya, tiga ya, ada tiga ini. Yang pertama yaitu piket kebersihan di kelasku dilakukan dengan bekerja sama. Adik-adik, iya atau tidak? Piket di kelas dilakukan secara bersama-sama. Ya, bagi centang ya. Selanjutnya nomor 2, pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja sama akan mudah dan cepat. Betul atau tidak? Betul ya. Iya jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, hidup dengan bekerja sama atau kerjasama akan menambah keakraban dan kebersamaan. Betul atau tidak? Iya betul ya. Tentunya betul ya, pilih iya. Selanjutnya yaitu pada pembahasan yaitu tolong menolong. Berikut ini ada gambar apa? Anak semua, ini ada gambar anak terjatuh dari sepeda, kemudian ada yang menolongnya. Nah, ini ada satu contoh ya, tolong menolong ya. Tentunya dalam hal kebaikan juga ya. Ini kasihan ya, kita harus menolong jika ada teman kita yang jatuh ya, yang teman kita yang sedang kesakitan misalnya, kita jenguk misalnya ya, atau sedang sakit kita jenguk ya. Terus pokoknya kita membantu dalam hal kebaikan ya. Ini satu lagi ada gambar seorang anak sedang mengarit ya, mencari rumput untuk makan sapi misalnya. Ini membantu orang tua mencarikan rumput ya untuk makan ternak ya, binatang ternak ya. Nah, ini salah satu bentuk contoh tolong menolong ya, membantu orang tua misalnya di rumah ya, mengerjakan pekerjaan rumah ya. Tolong menolong adalah saling membantu tanpa pamrih antar sesama manusia ya. Membantu tanpa pamrih adalah membantu tanpa mengharapkan imbalan ya. Jadi kalau kita membantu, tentunya kita harus mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus ikhlas, jangan mengharapkan imbalan dan sebagainya ya. Kita harus semuanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita sebagai makhluk, sebagai manusia, tentunya tidak dapat hidup dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga kita manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan ya.
Jika ada lain yang kesusahan, maka kita harus menolongnya. Jika ada teman kita yang kesulitan, kita harus menolongnya, ya, tanpa harus meminta imbalan, ya, harus ikhlas, ya. Tuh ya, dari semua, tolong menolong dalam kebaikan harus ikhlas. Kemudian sikapku apa sebagai siswa? Maka kita harus membantu dan menolong orang lain. Jika ada orang menolongku, aku akan berterima kasih kepadanya, ya. Kita harus berterima kasih juga jika kita ditolong orang lain, ya. Kemudian aku siap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan. Ya, kita harus menolong, ya, untuk sebagai jika ada yang membutuhkan, ya. Kemudian aku mengharapkan ridho Allah ketika menolong. Nah, kita harus ikhlas, ya, ketika menolong teman kita atau saudara kita atau tetangga kita, ya. Kita harus ikhlas, ya. Oke, baiklah, selanjutnya ini ada tabel, ya, 3 pernyataan. Yang pertama yaitu aku selalu menolong orang tua di rumah. Iya atau tidak? Sering membantu orang tua di rumah, menolong orang tua di rumah? Iya, kalau iya beri centang iya. Kemudian selanjutnya kedua, aku selalu menolong teman yang memerlukan bantuan. Iya, centang iya kalau iya, ya. Terus yang ketiga, aku selalu menolong saudaraku di rumah. Iya, iya, jawab ya jika iya, ya. Maka kita harus selalu menolong dan bekerja sama dengan baik, ya, menolong dalam hal kebaikan dan tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih, ya, mengharapkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ikhlas. Baiklah, dari semua kita sudah mempelajari, ya, tentang perilaku terpuji yang mengenai tentang kerjasama dan tolong menolong. Selanjutnya dari semua, coba kalian kerjakan tugas. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yang pertama, berilah contoh kerjasama dalam kebaikan di lingkungan keluarga. Terus yang kedua, berilah contoh tolong menolong dalam kebaikan di lingkungan sekolah, ya. Adik-adik semua, adik-adik semua bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, ya, jawabannya, atau melalui WhatsApp guru, ya, WhatsApp grup juga atau Japri, ya. Baiklah, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini, ya. Jangan lupa untuk selalu simak video selanjutnya tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.